Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar, kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Baiklah, dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan, seperti biasa saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang pertama, yaitu Pancasila. Ya, kita tahu ada 4 elemen mata pelajaran kita pendidikan Pancasila. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, membawa kebaikan, dan menambah pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kalimat, saya akan memberikan sedikit kata-kata mutiara. Sukses adalah milik mereka yang memiliki cita-cita dan bertujuan untuk menggapainya. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Nah, ternyata yang mau kita bahas kali ini adalah tentang ciri-ciri identitas nasional dan komponen-komponen identitas nasional. Kita lihat langsung saja kepada yang pertama, ciri-ciri identitas nasional itu. Yang pertama adalah pembeda. Nah, pembeda itu artinya yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu negara dengan negara yang lain. Kemudian yang kedua, tanda pengenal bangsa. Tanda pengenal bangsa inilah dari tanda pengenal bangsa ini kita mengetahui ternyata perbedaan satu negara dengan negara yang lain atau satu bangsa dengan bangsa yang lain. Ada tanda pengenalnya yang kita sebut dengan identitas nasionalnya. Jadi dalam kaitannya dengan identitas nasional suatu bangsa itu, yang berbeda itu sebenarnya jati dirinya, ya, kepribadian bangsa itu. Misalnya kepribadian bangsa Indonesia itu yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa yang lain. Sedangkan yang menjadi pembedanya itu, itulah yang kita sebut sebagai identitas nasionalnya, sebagai simbol-simbol atau tanda-tanda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Itulah ciri-ciri identitas nasional. Berikutnya langsung saja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu komponen-komponen identitas nasional. Beberapa sarjana ada yang membaginya menjadi 4, katakanlah 4 jenis, ya. Ada 4 bentuk. Sementara ada juga yang membaginya menjadi lebih dari 4. Kita lihat yang pertama, komponen yang pertama adalah pola perilaku dalam masyarakat, yaitu pola perilaku yang tampak dalam kegiatan masyarakat berupa adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Jadi, identitas nasional itu menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Contohnya kalau Indonesia adalah sikap ramah tamah, hormat menghormati, dan gotong royong.
Kemudian untuk yang kedua, lambang negara atau lambang kebangsaan, yaitu lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi dari bangsa itu. Nah, contohnya ya, lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang dasar atau konstitusinya. Kemudian undang-undang dasar itu dijabarkan lagi dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang lebih rendah. Kalau di Indonesia misalnya seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan itu jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, alat-alat perlengkapan, yaitu alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia dalam negara atau yang dipakai oleh bangsa itu. Jadi identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti apa? Seperti bangunan dalam bentuk bangunan tempat ibadah, umpamanya ya kan. Kemudian peralatan manusia yang dikenakannya misalnya apa? Pakaian adat, teknologi untuk bercocok tanam. Nah, kalau dia negara agraris umpamanya ya, dan teknologi. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa, yaitu identitas yang bersumber dari tujuan itu bersifat dinamis dan tidak tetap seperti prestasi-prestasi dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dan lain-lain. Nah, itulah contoh 4 komponen menurut beberapa sarjana. Kemudian ada pula yang menyatakan, ada pula yang membaginya menjadi lebih dari 4, yaitu misalnya yang pertama nilai, yang kedua karakter, yang ketiga pandangan hidup, yang keempat falsafah, yang kelima budaya, yang keenam bahasa, yang ketujuh norma. Nah, ya kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan nilai? Maksudnya itu adalah nilai-nilai yang hidup di suatu masyarakat, di suatu bangsa itu, nilai-nilainya yang hidup dalam masyarakat. Kemudian yang kedua karakter, artinya seperti apa karakter dari suatu bangsa itu. Baru yang ketiga pandangan hidup, yaitu pandangan hidup yang mengarahkan untuk mencapai tujuan kemana bangsa itu. Yang keempat, falsafah. Falsafah yaitu yang terkristalisasi dari esensi jati diri suatu bangsa. Baru yang kelima, budaya. Ya, kita tahu budaya adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa dalam suatu masyarakat atau bangsa itu. Baru yang keenam, bahasa. Yaitu bahasa pemersatu yang diakui bersama, yang dijunjung bersama, yang dipakai bersama sebagai bahasa kesatuan. Baru yang terakhir norma. Kita tahu norma itu ada 4 ya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Untuk mengenai norma-norma ini akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, di antara dua pendapat itu mengenai komponen identitas nasional, yang manakah pendapat kedua itu yang dapat kita terima? Silahkan berdiskusi atau silahkan mencari sumber ilmu yang lain yang lebih baik dan lebih mumpuni. Begitu ya. Selanjutnya mari kita buka slide berikutnya. Ya, ternyata kita hanya membahas satu slide saja. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga
kesehatan. Dan akhirul kata, sekali lagi akan saya bacakan, akan saya sebutkan kata-kata bijak ya. Berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.